Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku, Kamelham. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga yang nonton video aku dalam kondisi sehat ya. Dan bagi yang sakit semoga bisa cepat sembuh. Amin. Di video kali ini aku mau share menu makanan selama 1 minggu dengan budget 50.000. Cukup 50.000 aja ya teman-teman, sudah dapat protein dan sayur mayur. Kira-kira cukup gak 50.000? Kayaknya 50.000 itu cuma buat masak 1 hari ya. Tapi sini-sini aku kasih tahu 50.000 bisa untuk 1 minggu ya teman-teman. Khusus untuk 2 orang dewasa, tidak ada anak kecil. Jadi menu-menu yang aku buat ini khusus dewasa ya. Oke, aku akan buat meal plannernya. Meal planner ini sangat membantu untuk meminimalisir belanja secara berlebihan loh teman-teman. Ayo siapa di sini ngaku yang suka belanja berlebihan? Ketika pergi ke pasar apa aja dibeli, ngelihat sayur dibeli, ngelihat ayam dibeli, ngelihat daging dibeli, ngelihat udang dibeli, ngelihat ikan dibeli. Tapi pas sampai rumah ternyata itu semua cukup masuk kulkas. Habis itu apa? Males masak. Hayo ngaku itu siapa? Siapa itu? Aku. Jadi minggu kali ini aku akan coba buat meal planner dengan belanja sesuai dengan list belanjaan aja. Jadi yang dibeli itu akan dimasak dan tidak mubazir. Oke, sekali lagi panggilan buat ibu-ibu yang kepengen hemat tapi belanja suka kalap. Sini-sini merapat, aku buatin contoh list belanjaan cukup 50.000 sudah bisa makan 1 minggu. Khusus sayur mayur dan protein aja ya. Ini cara aku agar bahan masakan yang sudah dibeli tidak kebuang dengan sia-sia. Yang pertama dan yang paling penting adalah buat menu yang akan dimasak selama 1 minggu ke depan. Coba buatnya itu ditanya sama orang rumah ya. Kayak aku nih di rumah misalnya cuma berdua sama suami aku. Jadi aku tanya selama seminggu ke depan kira-kira ada request gak untuk makan apa, untuk dimasakin apa gitu. Jadi nanti kita tinggal masukin ke list belanjaan kita deh. Yang kedua adalah list belanjaan yang akan dibeli sesuai dengan meal planner. Jangan sampai beli yang tidak ada di list atau jangan sampai beli yang tidak akan dimasak. Misalnya hari pertama sampai hari ke-6 atau hari Senin sampai hari Sabtu itu ada proteinnya ayam atau udang. Udah khusus beli ayam dan udang aja, jangan dibeli ikan gitu teman-teman. Itu adalah cara untuk jangan sampai mubazir atau jangan sampai beli yang tidak akan dimasak. Yang ketiga dan yang paling penting adalah ini kayaknya masalah kita semua ya, kita semua khususnya kayaknya aku deh. Yaitu adalah jangan malas masak. Sangat amat penting jangan malas masak karena kalau belanja kan kita suka ya, namanya ibu-ibu punya uang 100.000 kita bawa ke pasar, udah senang. Tapi pas nyampe rumah udah ada yang dibeli tapi apa malas masak atau nggak punya waktu buat masak. Jadi cara aku adalah ketika malas masak, aku akan siapin dulu bahannya di minggu di awal itu. Di hari apa misalnya belanjanya, di hari Senin kah atau di hari Minggu kah? Aku biasanya habis belanja langsung dirapihin, langsung dipotong-potongin belanjaannya, terus masukin kulkas. Jadi nanti kalau mau masak tinggal potong cabai sama potong bawang aja, udah deh langsung. Jadi gak perlu ngerawisin sayurnya dulu, gak perlu nyuci ikannya dulu. Jadi semua yang udah masuk kulkas itu sudah bersih ya teman-teman dan sudah siap masak. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke meal plannernya. Di awal minggu hari Senin, di sini ada telur balado dan cah tauge. Menurut aku telur balado itu paling cocok kalau di-combine itu dengan cah tauge. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi ini menurut aku aja sih. Jangan lupa masak cah taugenya pakein saus tiram sedikit aja buat lumayan penambah rasanya gitu. Buat yang gak suka telur rebus, jadi gak makan nih telur balado, padahal sebenarnya suka gitu kan telur di balado, tapi terkendala dengan telur rebusnya. Mungkin akan enak atau apa. Nah teman-teman bisa ganti telur balado rebusnya itu sama telur balado ceplok. Jadi teman-teman diceplok terus baru deh di balado. Itu juga lumayan enak. Kalau aku pribadi aku suka mana aja, mau yang direbus ataupun diceplok. Untuk hari Selasanya itu ada udang crispy plus kangkung balacan. Udang crispy ini enak banget.
Untuk tepungnya, teman-teman itu bisa pakai tepung serbaguna atau kalau mau bikin sendiri juga bisa, tepung terigu biasa ditambahin sama tepung beras sedikit aja. Mungkin perbandingannya kalau tepung biasanya itu 5 sendok, tepung berasnya itu setengah atau 1 sendok makan aja. Jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak tepung berasnya itu bakal keras nanti. Di hari Rabunya ada tahu, cabai garam, sama sawi bakso. Ini lumayan aku suka juga sih. Sawi dipakai bakso itu lumayan oke, ditambah tahu cabai garam. Di hari Kamisnya ada udang, asam manis, sama pepes tahu. Udang asam manis itu sama udang crispy aku belinya satu ya, tapi dibagi 2 aja. Jadi 1 bungkus dibagi 2 untuk di hari Selasa dan di hari Kamis. Udang asam manis itu enak dipakein pepes tahu, makin mantap. Untuk hari Jumatnya ada bakso mercon, tempe orek, dan bayem. Ini adalah kesatuan yang paling nikmat menurut aku. Hari Sabtu ada tongkol suwir dan gulai daun singkong. Untuk minggunya biasanya aku gak makan di rumah karena kalau hari Minggu itu biasanya aku ke rumah mama aku atau aku ke rumah mertuaku atau mungkin aku pergi sama suami aku. Jadi untuk di hari Minggu aku tidak ada menu masakan ya teman-teman. Selesai bikin meal planner, saatnya list belanjaan yang akan dibelanjain ke pasar. Sesuai dengan list meal plannernya ya teman-teman. Jangan sampai melenceng, jangan beli yang tidak akan dimakan di minggu ini. Oke, lanjut. Ini uang 50.000 untuk 1 minggu. Sudah dapat protein dan sayur mayurnya. Yang pertama adalah aku mau list protein. Dengan uang 50.000 aku mau alokasiin 90%-nya itu untuk protein, 10%-nya untuk sayur mayur, alias 40.000-nya untuk protein, 10.000-nya untuk sayur mayur. Apa aja proteinnya sesuai dengan meal planner ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah telur. Telur ini yang untuk telur balado di hari Senin. Telur beli seperapat aja itu 7.000. Yang kedua adalah udang. Udang ini kayaknya seperapat atau lebih deh, soalnya lumayan agak banyak, itu harganya 13.000 di dekat rumah aku ya. Jadi udang ini bisa dimasak 2 kali untuk udang crispy dan udang asam manis. Selanjutnya ada bakso. Aku biasanya beli bakso yang harga 5.000 itu udah ada isi 10-nya ya teman-teman. Baksonya ini untuk apa? Untuk bakso mercon sama sawi bakso. Sawi bakso ini cukup ambil baksonya 2 aja, sisanya 8 itu untuk bikin bakso mercon di hari Jumatnya. Selanjutnya adalah ikan tongkol. Ikan tongkol di daerah rumah aku itu satunya 7.000. 7.000 itu udah lumayan besar, cukup untuk 1 hari aku akan masak tongkol suwir di hari Sabtu. Selanjutnya adalah yang paling penting menurut aku karena aku suka, ini adalah tahu. Tahu beli aja 5.000 untuk tahu cabai garam sama pepes tahu. Habis tahu, tempenya jangan ketinggalan ya teman-teman. Beli tempe di dekat rumah aku 3.000. Semuanya dekat rumah aku ya. Iya tuh, kan aku belanjanya dekat rumah. Tempe 3.000 aja itu lumayan gede sih di sini. Itu untuk di hari Jumat jadiin tempe orek. Nah, ini adalah untuk protein-proteinnya. Kalau teman-teman mau ikutin cara aku dengan budget 50.000 untuk 1 minggu, teman-teman bisa alokasiin 40.000-nya itu untuk protein dan 10.000-nya untuk sayur mayur ya teman-teman. 40.000-nya itu bisa untuk apa aja, tahu, tempe, ati ampela, ayam, atau apapun sesuai dengan selera teman-teman. Untuk sayur mayurnya di sini aku seperti biasa ya. Di dekat rumah aku ini semuanya serba 2.000. Kalaupun ada yang 3.000 itu pasti lumayan banyak isinya. Aku akan masak daun singkong yang akan aku gulai di hari Sabtu. Kalau teman-teman kurang begitu suka santan, teman-teman bisa daun singkong ini ditumis aja, tapi tumisnya tumis pedas, itu juga jauh lebih enak daripada digulai. Sebenarnya aku lebih suka tumisan daun singkong itu sih daripada digulai, karena aku itu punya lambung, jadi nggak boleh begitu banyak makan santan.
Sehabis itu ada toge, beli toge 2.000 juga udah lumayan banyak. Sehabis itu ada sawi 2.000, kangkung 2.000, dan bayam 2.000. Tapi kalau teman-teman misalnya mau sayur sop itu bisa beli 5.000 dengan budget 10.000, kan masih ada sisa 5.000 lagi, itu bisa buat yang lain-lain. 5.000 ini juga bisa 2 kali masak teman-teman. Sayur sop 5.000 bagi setengah buat capcay, setengah lagi buat sayur sop. Ingat ya teman-teman, ini bukan pelit. Ini balik lagi karena ada uangnya 50.000. Jadi bagaimana kita untuk cukup gak cukup nih, kira-kira 50.000 bisa gak ya untuk makan seminggu. Tapi kalau teman-teman uangnya ada lebih, teman-teman bisa buat belanja sampai 200, 300, 400 ribu seminggu untuk makan, itu sok silakan, alhamdulillah. Tapi mungkin buat yang pengen nih 50.000 seminggu, bisa dicoba cara aku ya. Biasanya juga kalau aku udah gak punya bahan masakan di kulkas dan malas buat beli keluar, aku biasanya bikin nasi goreng. Intinya di rumah jangan sampai gak ada cabai, bawang, tomat, bumbu dapur itu jangan sampai gak ada ya teman-teman. Biasanya aku itu beli di awal bulan, biasanya sekilo, cabai rawit sekilo, cabai merah sekilo. Nah itu langsung aku bersihin, aku potek-potekin tangkainya, terus aku langsung masukin ke freezer. Itu awet sampai 1-2 bulan, asal freezernya itu dalam kondisi baik ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini adalah contoh list belanjaan aku ya. 40.000 untuk protein, 10.000 untuk sayur mayur. Jadi total belanja adalah 50.000 untuk 1 minggu ke depan. Oke deh teman-teman, sekian video dari aku. Ini adalah sedikit contoh, kurang lebihnya balik lagi disesuaikan dengan menu teman-teman masing-masing ya. Mohon maaf bila ada kesalahan video atau ada salah-salah kata. Semoga di video ini ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga Allah selalu berikan kebahagiaan dan rezeki yang berkah melimpah. Amin amin ya rabbal alamin.